seluruh penjuru dunia, banyak legenda tentang kota hilang yang telah hidup selama ribuan tahun. Tapi, tak ada yang seikonis Atlantis, yaitu sebuah peradaban maju yang dikatakan tenggelam dalam satu malam. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani, yaitu Plato. Atlantis memicu rasa penasaran, kontroversi, dan pencarian yang tak kunjung usai. Apakah Atlantis pernah benar-benar ada, atau ia hanyalah alegori tentang kesombongan dan kejatuhan manusia? Bersama Ruang Retrospektif, kita akan membahas Atlantis. Semua bermula dari tulisan Plato sekitar 360 sebelum Masehi. Ia menggambarkan Atlantis sebagai pulau besar di luar pilar Hercules, yang diyakini sebagai selat Gibraltar. Kota ini digambarkan megah, dengan arsitektur simetris, kanal-kanal air, dan teknologi pertanian yang canggih. Penduduknya adalah keturunan dewa dan manusia, dan mereka hidup dalam kemakmuran hingga keserakahan menyesatkan mereka. Plato menyebut bahwa Atlantis akhirnya dihukum oleh dewa-dewa, dan dalam satu hari satu malam, pulau itu ditenggelamkan ke dasar laut. Tapi, para sejarawan masih memperdebatkan apakah Plato sedang menceritakan sejarah atau hanya menyampaikan alegori moral. Yang menarik, kisah ini bertahan berabad-abad, bahkan ketika tidak ada satupun bukti nyata tentang keberadaan Atlantis. Itu menunjukkan betapa kuatnya daya tarik mitos ini bagi manusia. Banyak teori mencoba memetakan Atlantis ke dunia nyata. Ada yang percaya itu adalah Pulau Santorini yang hancur akibat letusan dahsyat. Ada pula yang menyebut lokasi itu di sekitaran Spanyol, Sahara, Antartika, bahkan Indonesia, atau Sundaland. Beberapa ilmuwan mengaitkan kisah ini dengan peradaban Minoan yang runtuh tiba-tiba. Namun pencarian ini juga jadi ladang bagi teori konspirasi dan klaim pseudosains. Banyak peneliti amatir mengklaim menemukan struktur misterius di laut, dan seringkali hasil pareidolia atau citra satelit yang salah tafsir. Tapi tak peduli benar atau salah, hasrat untuk menemukan Atlantis menunjukkan sesuatu yang mendalam, yaitu sebuah kerinduan manusia akan peradaban yang sempurna. Beberapa narasi alternatif menggambarkan Atlantis sebagai kota dengan teknologi luar biasa, bahkan lebih maju dari peradaban modern, seperti kanal air, energi kristal, mesin terbang, dan lainnya. Bahkan kelompok seperti Theosopis dan penulis era New Age menyebut Atlantis punya hubungan dengan makhluk luar angkasa. Meski tidak ada bukti arkeologis yang mendukung klaim ini, imajinasi soal Atlantis tetap berkembang. Bahkan budaya pop mengambil inspirasi darinya, seperti komik, film, hingga video game. Atlantis menjadi simbol peradaban tinggi yang jatuh karena kesombongan. Entah itu mesin, mitos, atau metafora, yang jelas Atlantis mencerminkan ketakutan manusia tentang masa depan, bahwa teknologi tanpa kebijaksanaan bisa menjadi sebuah kehancuran. Mengapa manusia terus mempercayai Atlantis? Karena Atlantis bukan sekadar lokasi fisik, ia adalah mitos arketipal, yaitu sebuah surga yang hilang. Dalam psikologi Jungian, Atlantis bisa dilihat sebagai simbol ketidaksadaran kolektif, yaitu sebuah tempat ideal yang ingin dicapai kembali. Atlantis juga jadi alat refleksi tentang bagaimana peradaban bisa runtuh karena kesombongan, ketamakan, atau melupakan keseimbangan. Kisah ini hidup dalam narasi modern, tentang kerusakan lingkungan, kesenjangan, dan kejatuhan moral. Dan mungkin itulah alasan Atlantis tak pernah ditemukan, karena ia tak hanya berada di luar sana, tapi di dalam kita semua. Atlantis mungkin tenggelam, atau mungkin tidak pernah ada, tetapi warisannya tetap bertahan. Di dalam mitos itu, ada sebuah pesan dan peringatan, dan ada juga sebuah harapan. Kota yang hilang ini menjadi pengingat
bahwa bahkan yang paling hebat pun bisa runtuh jika tak menjaga keseimbangan. Selama masih ada manusia yang bermimpi tentang dunia yang lebih baik, Atlantis akan tetap hidup, bukan di dasar laut, tapi di dalam cerita.